Hidup itu bukan tentang siapa yang paling jujur kepada orang lain, tapi tentang siapa yang paling bijak menjaga dirinya sendiri. Ada hal-hal yang harus kamu simpan sendiri, bukan karena kamu munafik, tapi karena kamu paham, tidak semua orang bisa dipercaya. Berikut 5 hal yang jangan sembarangan kamu ceritakan ke siapapun. 1. Masalah keluarga. Kamu mungkin lagi kesal sama orang tua, kakakmu mungkin kasar, adikmu mungkin bikin malu. Tapi ingat, keluarga itu seperti pakaian. Kalau kotor, cuci di rumah sendiri, bukan diumbar di luar. Saat kamu cerita ke orang luar soal aib keluarga, kamu mungkin merasa lega, tapi mereka tidak akan peduli, apalagi memahami. Malah bisa jadi bahan gibah, bahan olok-olokan, bahkan bisa disalahgunakan untuk menjatuhkan keluargamu sendiri. Dan anehnya, saat keluargamu sudah damai kembali, orang-orang masih akan mengingat aib yang kamu ceritakan. Jadi, kalau memang sedang berat, carilah orang yang benar-benar dipercaya dan tahu cara memberi solusi, bukan orang yang hanya pintar menyebar cerita. 2. Perencana dan tujuan hidup. Pernah merasa semangat banget pas mau memulai sesuatu, lalu kamu cerita ke teman, dan mereka malah meremehkan? Yakin lo bisa? Ngimpi kali. Lo aja belum ada modal. Nah, itulah kenapa mimpi dan rencana harus disimpan dulu, bukan untuk selamanya, tapi sampai waktunya tiba. Semakin banyak kamu bicara, semakin besar juga tekanan dan gangguan dari sekitar. Banyak orang akan pura-pura mendukung, tapi di belakang mereka menertawakan, bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka belum tentu mengerti jalanmu. Biarkan hasil kerja kerasmu yang menjawab semua keraguan itu nanti. 3. Kebaikan yang kamu lakukan. Pernah bantu orang diam-diam, tapi muncul keinginan untuk cerita ke orang lain? Gue kemarin bantuin dia loh. Hari ini gue sedekah ke si ini. Kedengarannya sepel, tapi hati-hati. Bisa jadi itu panggung kecil untuk ego kita. Kalau kita cerita kebaikan supaya dipuji, bisa jadi niat awal kita tercoreng. Lebih parah lagi, kebaikan itu bisa tidak bernilai di mata Tuhan. Kebaikan sejati tidak butuh tepuk tangan, bahkan ketika tidak ada yang tahu, Tuhan tetap mencatat, dan itulah pahala paling murni, ketika hanya kamu dan Tuhan yang tahu. 4. Masalah keuangan. Lagi banyak utang? Atau justru punya uang lebih dan baru beli barang mahal? Dua-duanya sebaiknya nggak diumbar. Kalau kamu sedang susah, orang bisa mengasihani, tapi belum tentu membantu. Malah bisa membuatmu terlihat lemah, dan kamu akan dinilai dari kondisi dompetmu, bukan dari siapa kamu sebenarnya. Kalau kamu lagi kaya, pamer sedikit aja bisa memicu iri hati. Dan jangan salah, iri hati bisa jauh lebih berbahaya dari kebencian, bisa membuat orang menjauh, menipu, bahkan menjatuhkanmu diam-diam. Hiduplah sederhana, bukan karena kamu miskin, tapi karena kamu bijak. 5. Aib dan dosa masa lalu. Setiap orang punya masa lalu, entah itu pernah berbuat salah, pernah disakiti, atau pernah tersesat. Tapi jangan sembarangan cerita ke sembarang orang. Bisa jadi mereka mendengarkanmu hari ini, lalu menyebarkannya esok hari, dan saat kamu sudah berubah, mereka tetap menilaimu dari kesalahan lamamu. Aib itu seperti luka, kalau kamu buka sembarangan, yang datang bukan pertolongan, tapi racun. Kalau kamu butuh bimbingan, curhatlah ke orang yang bijak, yang bisa memberi jalan keluar, dan yang paling aman. Ceritakan semuanya ke Tuhan, karena hanya Dia yang bisa menjaga rahasiamu, dan benar-benar memaafkanmu, tanpa mengungkit kembali. Di dunia ini, kadang yang paling berbahaya bukan orang jahat, tapi orang baik, yang tahu terlalu banyak. Jadi bijaklah, simpan hal-hal yang paling sensitif, hanya untuk dirimu dan Tuhan, karena terkadang, diam adalah bentuk perlindungan terbaik.